Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam ini kita kembali lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah dan juga sekaligus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Masih kita membahas tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melihat bagaimana tafsir kalimat selanjutnya dari Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kata Ar-Rahman. Jadi kita sudah membahas Bismillahi. Nah, sekarang kita masuk Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman. Tentu kata Rahman ini seperti kita sama-sama ketahui salah satu dari nama Asmaul Husna. Ar-Rahman atau Ar-Rahmani, ulama sepakat itu makna umumnya Ar-Rahman itu makna umumnya itu rahmat, sama dengan Ar-Rahim. Jadi ketika disebut Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu sebenarnya makna umumnya rahmat. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim itu berasal dari satu kata saja, yaitu rahmat. Nah, itu satu dulu yang perlu kita paham. Nah, sekalipun kalau dimaknai secara khusus, kalau dimaknai secara khusus, itulah yang selama ini kita terjemahkan. Ya, terjemahnya apa biasa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah atau Pengasih, ya kan? Ya, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi secara khusus itu biasa dimaknai pemurah atau pengasih. Sementara Ar-Rahim penyayang. Nah, tapi sekali lagi umumnya dalam Al-Quran
itu dimaknai secara umum, rahmat. Nah, nanti kita lihat kenapa dimaknai seperti itu. Menurut ulama, kata Ar-Rahman itu merupakan rahmat Allah yang selalu ada. Jadi kata Ar-Rahman itu rahmat Allah yang selalu ada, tidak pernah putus. Selalu ada. Itulah Ar-Rahman. Nah, berbeda nanti Ar-Rahim, itu beda cerita. Ini sekarang kita bahas Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang senantiasa ada, tidak pernah lepas dari kita, selalu ada. Dan juga kata ulama, rahmat Allah yang selalu sempurna. Jadi rahmat Allah yang selalu ada dan rahmat Allah yang sempurna, itulah Ar-Rahman. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena ternyata Ar-Rahman ini itu sejajar dengan nama Allah yang nama Allah itu Allah. Itu sejajar sebenarnya. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, "Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman." Jadi qul ud'ullaha, katakanlah ud'ullaha, berdoa kepada Allah, aw ud'ur Rahman, dan berdoa kepada Allah yang Ar-Rahman. Jadi disandingkan Allah dengan Ar-Rahman. Nah, oleh karena itu dalam kitab Mukhtasar Al-Asmaul Husna, jadi ada satu kitab ini, ya, Mukhtasar Al-Asmaul Husna karya Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyin. Beliau dalam kitabnya menyebutkan begini. Pada pertemuan yang lalu kan ketika kita bahas mengenai Allah, kita katakan bahwa lafaz Allah ini kita tidak boleh memakainya sebagai nama, ya kan? Tidak boleh ada namanya Allah. Siapa nama Allah? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, berdasarkan ayat tadi, Allah Ar-Rahman, yang menyamakan ini, mensejajarkan, makanya oleh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyin dan juga oleh ulama yang lain berkesimpulan juga bahwa bukan hanya Allah saja yang tidak boleh kita ambil sebagai nama, tetapi juga kata Rahman. Tidak boleh. Jadi tidak boleh itu, tidak boleh seseorang namanya Rahman. Tidak boleh. Sama dengan Allah. Tidak boleh Allah. Tidak boleh Rahman. Selain dari dua nama ini, dari 99 nama setiap boleh. Misalnya Rahim, boleh. Siapa nama Rahim? Boleh. Siapa nama Malik? Boleh. Siapa nama Salam? Boleh. Intinya semuanya boleh dipakai itu, kecuali Allah dengan mungkin masih ada yang agak-agak bingung. Yang dimaksud di sini tidak boleh dengan nama itu sendiri, berdiri sendiri. Allah, Rahmatullah. Nama Abdullah boleh. Jadi dua nama ini, Allah dengan Ar-Rahman, kalau mau dijadikan sebagai nama harus ada gandengannya.
harus ada pasangannya. Bahkan dua nama ini bukan cuma nama orang, nama apapun nggak boleh. Kalau sendiri, misalnya Masjid Ar-Rahman, nggak boleh, nggak bisa Pak itu, nggak bisa. Masjid Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahim, nggak bisa. Harus ada yang menemani itu. Misalnya Masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman, Baitur Rahman, atau Baitullah. Tidak boleh Masjid Allah, tidak boleh. Masjid Rahman harus ada gandengannya, berbeda dengan nama Allah yang lain. Boleh berdiri sendiri. Ini yang diungkapkan oleh guru kita di sini. Jadi dalam kitab Mukhtasar Asmaul Husna itu. Nah, kemudian perlu diketahui, berbicara mengenai rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan dalam hadis, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Jadi Allah itu memiliki 100 rahmat. Nah, dari 100 rahmat ini Allah turunkan atau Allah bagi-bagi 1 rahmatnya di dunia. Ya. Jadi Allah memiliki 100 rahmat. Di antara 100 itu Allah turunkan atau Allah bagi-bagi 1 saja rahmatnya di dunia. Jadi ternyata rahmat Allah yang selama ini kita rasakan itu cuma 1 saja yang kita bagi-bagi. Itu pun bukan bagi-bagi sekian miliar orang, tapi seluruh makhluk yang merasakan rahmat itu. Kira-kira kalau kita mau hitung, misalnya jatah rahmat Allah untuk kita sebagai manusia ini, kira-kira berapa kita peroleh itu? Tetapi sungguh pun nilainya, angkanya sangat sedikit. Tetapi bagaimana kita rasakan? Bagaimana kita rasakan rahmat Allah itu? Tetap luar biasa besarnya rahmat Allah. Sekalipun kalau mau dihitung sangat kecil, 0,0000 berapa nolnya? Kita dapatkan karena 1 dibagi semuanya. Subhanallah. Nah, oleh karena itu sepakat para ulama, karena rahmat Allah ini untuk semuanya, dalam hubungannya dengan Ar-Rahman ini, maka sepakat ulama bahwasanya Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah atau kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk tanpa kecuali. Seluruh makhluk semuanya dapat rahmat Allah. Semuanya dapat rahmat. Apakah dia beriman atau tidak beriman, semuanya dapat rahmat Allah. Apakah dia orang baik atau orang
buruk, semuanya itu karena rahmat Allah. Saudara kita yang ada di Palestina dapat rahmat, Israel pun dapat rahmat. Ya, jangan kita sangka Israel yang sangat kejam, dia juga dapat rahmat Allah. Karena memang rahmatnya Allah ini untuk semua makhluk, tanpa memilih orang baik, orang buruk, semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja perlu dirinci, ya, seperti apa rahmat Allah yang Allah berikan kepada khususnya secara umum kepada seluruh makhluk itu. Karena nanti ada juga dari nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahman ini rahmat Allah ada khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman sejak di dunia. Jadi ini Ar-Rahman khusus berlaku di dunia. Rahmat Allah yang khusus berlaku di dunia, dan itu untuk semuanya. Namun dengan demikian, ada rahmat Allah, ada rahmatnya Allah. Secara umum dapat semua, tapi ada nanti secara khusus masih rahmat Allah, tapi spesial orang-orang beriman. Tapi sekali lagi masih Rahman, karena nanti juga ada Ar-Rahim. Ini lebih spesial lagi, tapi itu nanti minggu depan kita bahas. Kita sekarang masuk ke Ar-Rahman. Nah, rahmat Allah apa saja yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, termasuk orang-orang kafir itu, termasuk kaum Zionis Israel itu. Seperti apa rahmat Allah yang Allah berikan? Pertama kata beliau, ini masih dalam kitab Mukhtasar Al-Asmaul Husna. Beliau katakan pertama, di antara rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, ya, mengenai keberadaan mereka di dunia. Ya, keberadaan mereka di dunia itu bagian dari rahmat Allah. Allah ciptakan dia hidup di dunia, itu adalah rahmat Allah. Bahkan orang-orang yang tidak mengakui saja, ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan saja, tidak percaya dengan Allah saja, itu dapat rahmat Allah. Itu orang-orang ateis kan? Orang-orang ateis kan tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya dengan adanya Allah, tapi tetap mereka dapat rahmat Allah, yaitu Allah ciptakan dia sebagai manusia. Itu satu. Jadi keberadaan kita hidup di dunia ini itu bagian dari rahmat Allah. Nah, apalagi yang kedua, rahmat Allah yang Allah berikan kepada siapa saja, beriman atau tidak beriman. Ya, setelah Allah ciptakan dia, adakan dia di dunia, kemudian Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah merawatnya. Ya, Allah rawat dia sehingga dia bisa tumbuh menjadi besar. Sejak dia lahir bisa tumbuh besar, sehat, kuat. Itu semuanya karena rahmat Allah. Semuanya karena rahmat Allah. Maha rahmannya Allah. Itu karena maha rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang kafir itu. Ya, ini kita khususkan karena ya kalau kita dengan seorang beriman. Apalagi Allah juga beri rezeki. Rezeki kan Allah tidak pandang buruk. Siapa yang berusaha dia dapat rezeki. Nah, dengan rezeki itu bagian dari rahmat Allah. Nah, apa lagi rahmat bagian dari rahmat Allah kata beliau?
Allah berikan kesehatan. Ya, jadi tubuh sehat itu bagian dari rahman-Nya Allah. Dan sekali lagi, ini siapa saja ya bisa merasakan, siapa saja bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau juga, rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk itu bisa dirasakan ya lewat melalui alam semesta ini. Berupa apa? Misalnya fasilitas yang Allah ciptakan. Misalnya Allah ciptakan udara. Ya, adanya udara ini kan semuanya kan bisa rasakan. Itu juga bagian dari rahmat Allah. Allah ciptakan berbagai macam makanan. Semua makhluk Allah semua bisa dapatkan itu. Itu semuanya juga karena rahmat Allah. Demikian pula juga fasilitas yang lain. Ketika kita ingin bepergian jauh, ada kendaraan juga berbagai macam. Semuanya itu fasilitas Allah yang sifatnya Ar-Rahman. Ya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ya, misalnya dalam surah Al-Ghafir, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dalam surah Al-A'raf, Allah juga berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini semuanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Ar-Rahman atau rahmat Allah itu ya, itu berlaku di dunia dan untuk semua makhluk Allah tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Nah, selanjutnya khusus orang yang beriman. Kita ini. Itu berlaku untuk semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya dapat. Berimankah, tidak berimankah? Nah, bagaimana rahmat Allah? Rahmannya Allah khusus orang yang beriman di dunia. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Nah, disebutkan juga oleh guru kita di sini, ya, itu disebut rahmat khusus, ya. Kalau tadi itu rahmat umum, ya, artinya umum didapatkan oleh siapa saja di dunia. Nah, sekarang rahmat khusus, ya, khusus orang beriman didapatkan selama hidup di dunia. Dan itu tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya, itulah rahmatnya Allah. Apa itu? Pertama kata guru kita di sini, ya, fayarhamuhumullahu fid dunya bi taufiqihim ilal hidayah. Ya, pertama diberikan hidayah. Itulah hidayah iman. Ya, diberikan hidayah. Jadi kita ini alhamdulillah semuanya kita ini orang-orang beriman, ya, di antara rahmannya Allah yang Allah berikan kepada kita, kita selalu diberikan hidayah oleh Allah. Selama kita dalam keimanan kepada Allah, saat itu kita selalu dapat hidayah dari Allah. Dan ini harus kita pertahankan. Kita pertahankan terus hidayah ini, ya, karena ini hanya khusus kita orang beriman saja yang Allah berikan. Jadi hidayah itu adalah
rahmannya Allah. Ya, itu hidayah rahmannya Allah. Jadi kita bisa rasakan, saya ini ya beriman kepada Allah. Saya ini bisa melaksanakan perintah Allah. Itu karena maha rahmannya Allah. Ini semuanya karena rahmannya Allah. Rahmatnya Allah ini berupa hidayah. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa yusayyibuhum alaihi. Kata beliau, rahmat Allah yang kedua yang Allah berikan bagi orang beriman di dunia, ketika dia mampu mempertahankan hidayah Allah ini, sehingga dia mampu melaksanakan ibadah misalnya, maka dengan ibadah yang dia lakukan itu Allah berikan balasan. Jadi setiap kali kita beribadah, Allah berikan pahala. Nah, pahala itu juga bagian dari rahmat Allah. Ya, bagian dari rahmat Allah. Sebenarnya begini. Tanpa pahala pun sebenarnya, yang penting kita ini selalu beribadah. Tanpa pahala pun bisa menjadi modal untuk kita bisa selamat. Tanpa pahala sekalipun. Karena memang pada dasarnya pahala itu bukanlah yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Bukan karena pahalanya. Ya, bukan karena ibadah yang kita lakukan yang berpahala itu yang menyebabkan kita masuk surga. Bukan. Tapi itu karena rahmat Allah semuanya. Oleh karena itu, ya, tapi tetap Allah berikan sebagai bentuk daripada kasih sayangnya Allah. Setiap kali kita beribadah, pasti di situ Allah akan berikan pahala atau kebaikan-kebaikan. Ya, karena memang secara fitrawi kita ini sebagai manusia, ketika ada pahala yang dijanjikan, itu biasa kita termotivasi. Itu yang memberikan semangat kepada kita. Dengan adanya pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah, itu biasa yang menggerakkan. Itu yang salah satu yang menggerakkan seseorang itu sehingga bisa melakukan ibadah itu karena ada janji-janji Allah. Kan ada janji-janji berupa pahala dan kebaikan yang Allah berikan bagi orang yang melakukan kebaikan itu. Nah, tapi sekali lagi bahwa semua itu ternyata merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata beliau di sini, wa yudafi'u anhum wa yansuruhum. Di antara rahmat Allah yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman sewaktu hidup di dunia, yaitu Allah senantiasa membantu, menolong, melindungi dari hal-hal buruk yang akan menimpa kita. Jadi pertolongan Allah akan selalu datang kepada kita ketika ada hal-hal buruk yang akan menimpa kita. Itu juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dari nama Ar-Rahman. Selanjutnya, wa yarzuquhumul hayatul thayyibah. Ini tentu yang kita semuanya harapkan ini. Dengan rahmatnya Allah, Allah juga berikan kepada orang-orang beriman di dunia, yaitu Allah berikan kehidupan yang tenang, bahagia. Ya. Jadi hidup tenang di dunia ini itu adalah rahmat Allah
yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Saya kira ini yang kita semuanya harapkan, kita bisa hidup tenang. Ya, kenapa? Ini diberikan contoh oleh ulama. Misalnya dikatakan begini, semua orang bisa beli kasur, tapi tidak semua orang tidak bisa beli tidur. Kita semua Pak bisa beli kasur, tapi tidak bisa beli tidur. Ya, artinya apa? Ya, tidur itu bagian dari rahmat Allah. Ya. Jadi kita diberikan ketenangan hidup. Kemudian apa lagi disebutkan di sini oleh guru kita? Wa yubarik lahum fima a'tahum. Allah akan senantiasa memberikan keberkahan semua yang Allah berikan kepadanya, apakah itu berupa harta dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang beriman itu dengan rahmatnya Allah, dari nama Ar-Rahman, apa yang Allah berikan kepadanya, Allah senantiasa memberikan keberkahan. Saya kira kita hidup di dunia ini, kita butuh berkah. Untuk apa kita hidup tanpa berkah? Tidak ada gunanya kita hidup tanpa keberkahan. Inilah yang kita selalu kejar, hidup berkah, hidup berkah. Nah, siapa yang bisa berkah ini? Hanya orang beriman saja yang bisa mendapatkan. Hanya orang beriman saja. Sementara orang-orang yang tidak beriman pasti tidak akan bisa berkah. Lebih detailnya dalam Al-Quran kan ini yang populer juga ini. Ya, populer ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walau anna ahlal qura, seandainya seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk satu kampung, aman, mereka beriman, wattaqaw, dan mereka bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatun minas samaa'i wal ardh. Jadi syarat itu iman dan takwa. Ketika dia iman dan merealisasikan imannya dengan ketakwaannya, maka Allah berjanji, lafatahna 'alaihim barakatun minas samaa'i wal ardh, maka kami akan bukakan pintu langit dan bukakan pintu keberkahan langit dan bumi. Subhanallah. Jadi syaratnya itu beriman. Artinya apa? Selain orang beriman, pasti tidak akan dapatkan keberkahan hidup. Keberkahan itu ternyata bagian dari Maha Rahmannya Allah. Jadi semua harus kita kembalikan itu. Ini semuanya Ar-Rahman. Nah, apa lagi kata guru kita di sini? Wa yamudduhum bis-sabri wal yaqinu alaihi. Di antara rahmat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang beriman di dunia, yaitu Allah berikan keyakinan dan kesabaran. Ya, ketika diuji berupa musibah misalnya. Itu kan karakternya orang beriman. Karakternya orang beriman itu ketika diuji, dia sabar. Ternyata kesabaran itu rahmat. Itu rahmat. Kenapa? Karena semua orang bisa bersabar. Jadi ketika seseorang bisa bersabar, berarti itu adalah ya, ketika saat itu kita diberikan rahmat oleh Allah. Subhanallah. Nah, kemudian terakhir, ketika kita mampu
bersama dengan musibah itu. Ternyata musibah yang ada itu, ini sebagai orang beriman dalam hubungannya dengan rahmat, ya, ternyata musibah itu juga bagian dari rahmat. Musibah itu rahmat. Di mana letak rahmatnya? Karena bagi orang-orang yang mampu bersama dengan musibah itu dapat mengurangi dosa dan kesalahan. Saya akan pernah sampaikan, mungkin saya pernah sampaikan, bahwa kita ini diminta untuk selalu bersyukur. Dalam kondisi apapun kita harus bersyukur. Sekalipun kita dalam kondisi kena musibah, tetap kita harus bersyukur. Misalnya musibah sakit. Jadi sekalipun kita sakit, tetap kita bersyukur. Nah, mungkin ada yang tanya, kok sakit disyukuri? Bukan dari aspek itu. Ternyata kata ulama, kenapa kita tetap bersyukur ketika kita sakit? Paling tidak ada dua. Ada dua hikmahnya. Pertama, kita tetap bersyukur ketika kita sakit, karena dengan sakit itu kita sikapi dengan sabar, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tanpa minta ampun, yang penting kita terima itu sebagai bagian dan takdir Allah. Allah akan ampuni dosa kita. Ini yang kita syukuri. Kita bersyukur karena dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, kenapa kalau kita sakit kita diminta syukur? Sebab selama kita hidup di dunia, mulai dari umur 0 tahun sampai sekarang umur 50 tahun atau 60 tahun, kalau kita mau hitung jujur, mana banyak sehat dengan sakit yang kita dapat? Mana? Tentu sehat lebih banyak. Kalau sekarang umur kita 60 tahun, paling banyak 2 tahun saja sakit. Kalau mau diakumulasi sejak kita lahir sampai umur 60 tahun, 2 tahun saja. Ini pun mungkin masih lebih banyak. Bisa jadi cuma 1 tahun saja sakit. Makanya dari aspek itu kenapa kita disuruh bersyukur. Nah, jadi kita kembali bahwa ternyata adanya musibah ini yang Allah turunkan, itu juga bagian dari rahmat Allah. Kenapa? Karena melalui musibah, ya, itu menjadi sarana untuk membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali inilah kajian kita tafsir, khususnya kata Ar-Rahman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa ternyata keberadaan kita hidup di dunia ini dengan segala fasilitas yang Allah berikan, sehingga kita bisa seperti ini. Kita bisa menjadi orang beriman, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Itu semuanya karena Ar-Rahman, rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Sekira demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.